untuk mensupervisi rekan sejawat. Di sini ada 3 tahap, yaitu praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, saya memilih Bapak untuk dijadikan nantinya supervisi. Bapak berkenan, Pak? Baik Pak ya. Sebelumnya tujuan dari kita ngobrol ini adalah untuk melakukan percakapan praobservasi ya Pak ya, di mana nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran Bapak di kelas. Nah, adapun tujuan supervisi ini yaitu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak nanti lakukan di kelas juga ya. Nah, hari ini kita akan melaksanakan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak masuk ke kelas untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran ya Bapak ya, agar nantinya Bapak bisa lebih percaya diri dan juga bisa lebih berpihak kepada siswa ya Pak ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak, berkenan Pak ya untuk menjawab. Ya, terima kasih. Nah, di sini Bapak pastinya Bapak sudah menyusun modul ajar RPP ini Pak ya. Kebetulan Bapak ini mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Iya, pendidikan agama Islam atau PA ya. Nah, di sini Bapak berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang nanti akan Bapak laksanakan di kelas itu, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Untuk tujuan pembelajarannya yaitu untuk mengetahui tentang kisah Nabi Adam. Ya. Satu aja itu. Ya, itu. Yaitu Bapak akan mengetahui kisah Nabi Adam. Ya. Dilaksanakan di kelas berapa Bapak? Kelas 1. Di kelas 1, baik. Kisah Nabi Adam Bapak ya, tujuan pembelajarannya. Nah, bagaimana nih Pak area pengembangan yang ingin Bapak capai nantinya di kelas apa saja gitu area pengembangan? Untuk area pengembangannya itu ada 2 aspek. Yang pertama itu aspek pengetahuan. Kalau aspek pengetahuan itu ya yang tadi untuk mengetahui tentang sebelum mengenai kisah Nabi Adam, dari mulai Nabi Adam diciptakan, kemudian dari Nabi Adam digoda oleh setan, kemudian makan buah budi dan diusir dari surga ke dunia. Terus kemudian mengenai aspek yang kedua yaitu aspek keterampilan. Kalau aspek keterampilan ini yaitu nanti saya akan memperagakan model pembelajaran role playing itu yaitu kayak bermain peran gitu. Jadi siswa-siswanya ada yang jadi peran-peran tertentu, ada yang jadi Nabi Adam, ada yang jadi Setiawa, ada yang jadi setan, ada yang jadi malaikat dan sebagainya. Baik sekali Bapak ya. Jadi area pengembangan yang Bapak ingin capai itu dari pengetahuan dan keterampilannya. Sudah disebutkan tadi strategi yang ingin Bapak nanti atau model yang ingin Bapak nanti ajarkan di kelas itu. Jadi tadi apa itu? Ada role playing. Iya, role playing atau bermain peran ya Pak. Adakah yang lainnya Pak? Ada kayak ceramah biasa, terus juga ada kayak demonstrasi pakai alat-alat gitu. Diintegrasikan dengan apa tuh Pak? Pembelajaran apa? Pembelajaran berdiferensiasi dan diintegrasikan dengan kompetensi sosial emosional. Iya pastinya ya. Pembelajaran diferensiasi itu kita akan mengetahui sejauh mana pemahaman mengelompokkan siswa sesuai dengan bakat minat masing-masing dan serta kemampuannya Bapak ya. Adakah media yang Bapak nanti akan laksanakan ketika observasi di kelas? Untuk medianya saya menggunakan media Infocus, laptop, terus juga papan tulis, spidol, dan juga ada LKPD-nya sama refleksinya sih nanti kayak berupa kertas itu. Sudah lengkap ya, alhamdulillah di pembelajarannya. Nah Bapak, setelah tadi Bapak kita bercakap-cakap, kapan nih akan dimulai observasinya Pak? Nih kira-kira Bapak berkenan saya untuk mengikuti pembelajaran kelas Bapak? Insya Allah sih besok bisa. Besok hari Kamis nih. Oh ya, lusa berarti ya? Iya lusa, besok lusa maksudnya. Berarti lusa itu tanggal berapa ya? 29 ya? Iya. 29 Februari. Kelas berapa Bapak? Di kelas 1. Baik. Jadi nanti saya hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 di kelas 1 akan mengikuti pembelajaran untuk mensupervisi Bapak ya. Nah, baik Bapak, sudah pertanyaannya sudah dijawab semua. Nah, kira-kira Bapak, apa nih yang didapat dari obrolan kita hari ini dalam percakapan praobservasi? Dalam obrolan kita alhamdulillah jadi semakin tercerahkan, jadi semakin kebayang nanti mau ngapain aja gitu. Oh iya. Tentunya nanti akan lebih percaya diri lagi ya Bapak ketika melaksanakan pembelajaran di kelas. Baik Bapak, saya cukupkan obrolan praobservasi ini. Nanti kita akan mengobservasi di hari Kamis nanti. Mudah-mudahan kita sehat semuanya Bapak ya. Dan juga nanti setelah observasi ada tahap selanjutnya lagi Bapak, yaitu tahap pasca
observasi, di mana nanti kita akan ngobrol lagi seperti ini, namun nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik dari CGP Angkatan 9 itu. Berkenan Pak ya? Ya. Nah, terima kasih Bapak untuk waktunya. Kita bertemu nanti di hari Kamis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tolong pimpin doanya ya. Siapa aja kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah ya, kita dapat berkumpul hari ini untuk melaksanakan pembelajaran secara bersama-sama. Kita seharusnya bersyukur ya, karena kita udah diberi banyak sekali kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa kita bisa melihat apa enggak? Telinga kita bisa mendengar apa enggak? Tangan dan kaki kita bisa melihat, bisa bergerak apa enggak? Nah, mata kita yang bisa melihat, telinga kita yang bisa mendengar, serta tangan dan kaki kita yang bisa berjalan, itu adalah kenikmatan dari Allah. Makanya kita harus bersyukur ya. Gunakanlah kenikmatan-kenikmatan dari Allah tadi untuk belajar. Dengan demikian insya Allah kita akan termasuk ke dalam hamba Allah yang bersyukur. Oke, sekarang sebelum belajar Bapak mau tanya dulu keyakinan kelas kita apa aja? Jangan menjaga sopan santun. Terus apa lagi? Jangan melanggar aturan. Ya, terus? Ya, jangan makan minum di kelas. Terus apa lagi? Ya, itu sama aja. Terus apa lagi? Udah. Nah, kesepakatan kelas itu haruslah kita taati. Sepakat ya? Setuju? Oke. Sekarang sebelum belajar, Bapak mau ini dulu nih, ada sedikit diam dulu. Kalau Bapak bilang tepuk 1, kalian beri tepuk sekali. Kalau Bapak bilang tepuk 2, tepuk 2 kali. Kalau tepuk 3, tepuknya 3 kali. Tepuk 4, 2 kali. 2 kali tapi 2 kali. Kiri 2 kanan 2. Jadi 4. Nah, kalau tepuk 5, kiri 2 kanan 2, atas sekali. Jadi tepuk 5. Nah, kalau tepuk 5 2 kali, tepuk 5 diulangi 2 kali. Tepuk 5 2 kali. Gitu ya. Oke, sekarang kita coba ya. Sekarang semuanya berdiri. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Kali aja. Tepuk 5 2 kali. Tepuk 5 3 kali. Sakit ya? Nanti ya. Sekarang kalian tarik nafas yang panjang. Buang. Lagi, tarik nafas lagi. Buang. Lepasin dulu
Yang Bapak panggil namanya tirukan suara ayam yang bilang kukuruyuk gitu ya. Atau mau hewan lain juga boleh ya. Mau meong-meong, mau kuku boleh. Adrian, bilang apa? Kukuruyuk. Apa jalan? Al-Farid. Yang keras satu. Apa Farid? Kukuruyuk. Alika. Kukuruyuk. Arsyad. Adrina. Devita. Kukuruyuk. Yang keras satu bagus. Elsa. Fadlan. Mana Fadlan? Fania. Aika. Kukuruyuknya yang mirip kukuruyuk gitu. Kayla. Miau. Ahmad. Fahmi. Dava. Mana Dava? Davi. Fauji. Hah? Lalu Lutfi. Kukuruyuk. Rizky. Mana si Rizky? Polos. Apa ya? Sigit. Syahira. Miau. Tita. Mana Tita? Panio. Nurul. Oke. Sekarang semuanya tarik nafas lagi. Buang. Nah. Oke. Udah cukup sekalian. Gimana kalian masih pada ingat tentang kisah Nabi Adam? Gimana? Gimana coba ceritanya? Apa? Dibuang ke bumi, benar. Nah, ya, makan dengan makan buah budi dibuang ke bumi. Terus apa lagi? Hah? Di Padio waktu itu jadi buah budi ya dimakan. Terus apa lagi? Diganggu sama iblis. Waktu itu sih jadi iblisnya. Oke, biar kita ingat lagi, kita nonton lagi ya tentang kisah Nabi Adam. Dengarkan baik-baik, dengerinnya jangan sambil ngobrol. Kita mulai ya. Yuk dukung Kak Abi dengan menangkap kasih. Selamat menonton. Alaihissalam. Kisah Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama di bumi. Malaikat dan iblis adalah dua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat diciptakan dari cahaya, mereka memiliki sifat taat. Sedangkan iblis diciptakan dari api, mereka memiliki sifat pembangkang. Oh, jadi gitu kalau malaikat itu diciptakan dari apa? Cahaya ya. Sifatnya itu taat dan patuh kepada Allah. Sedangkan kalau iblis ini sifatnya sombong dan suka membangkang gitu. Makanya yang orang sombong, orang yang membangkang itu sifatnya mirip iblis. Jangan ya, kita harus menaati sifat malaikat ya. Harus taat dan Untuk menghentikan kekacauan itu, pasukan malaikat bertarung dengan para ceritanya itu malaikat bertarung dengan Akhirnya, iblis. bumi pun mengalami kerusakan. Maka ketika Malaikat sama iblis itu bertarung, kemudian bumi jadi rusak gara-gara apa? Gara-gara tadi malaikat sama iblis tadi bertarung, kemudian bumi jadi rusak. Nah, karena bumi rusak, Allah mengirimkan pemimpin untuk memimpin dunia ini, untuk memimpin bumi ini. Nah, Allah menciptakan siapa coba? Coba lihat. Allah menciptakan makhluk yang akan merusak bumi. Namun, Allah lebih tahu dan maha tahu atas segalanya. Allah menciptakan manusia pertama dengan tangannya sendiri. Manusia diciptakan dari segumpal tanah liat. Dari tanah ya. Allah membentuknya dengan sangat sempurna. Setelah
tubuh Jadi itu Nabi Adam selesai ini adalah dibuat, manusia Allah pertama ya. mengirimkan ruh ke dalamnya. Maka manusia pertama pun lahir. Dialah Nabi Adam alaihissalam. Jadi gitu, jadi Allah menciptakan manusia pertama yang bernama siapa? Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Dari tanah ya. Nabi Adam diciptakan dengan segala kemuliaan dan diberi kedudukan yang mulia pula. Allah memberikan perintah kepada para malaikat dan golongan jin untuk bersujud kepada Nabi Adam. Sesuai dengan sifatnya, iblis menolak perintah tersebut. Aku lebih baik daripada dia. Engkau menciptakanku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Iblis yang menolak perintah Allah pun mendapat hukuman. Sejak saat itu, iblis diusir dari surga dan dilaknat oleh Allah hingga hari kiamat tiba. Jadi gitu ya. Jadi waktu itu Allah menciptakan manusia pertama yang bernama Nabi Adam. Kemudian Allah menyuruh malaikat dan iblis untuk sujud. Sujud itu bukan berarti sujud menyembah Nabi Adam, tapi sujud hormatilah ciptaanku, kata Allah tuh. Kemudian, nah si malaikat ini kan sifatnya taat dan patuh sama Allah. Malaikat sujud kepada Nabi Adam. Kalau iblis ini kan sikapnya sombong ya. Iblis ini merasa dirinya lebih baik daripada Nabi Adam, makanya iblis itu nggak mau sujud gitu. Manusia pertama, habis itu Nabi Adam dan Siti Hawa beranak pinak, punya anak lagi, terus akhirnya sampailah kita gitu. Jadi awalnya kita itu dari Nabi Adam gitu. Jadi kemudian tadi teh apa? Berarti dari buyut kita adalah Siti Hawa dan kakek buyut kita berarti adalah Nabi Adam, sama semuanya ada Nabi Adam. Sujud, kemudian setannya itu karena sombong, karena gak mau sujud, Allah marah sama setan. Makanya setan diusirlah dari surga ke neraka. Karena diusir, jadi si setan itu merasa dirinya diusir gara-gara manusia ini nih. Makanya aku harus mengajak manusia ke sini. Jika setan aja masuk neraka, maka manusia juga harus masuk neraka. Kata setan itu begitu, makanya sampai sekarang setan itu menggoda manusia gitu, biar masuk neraka. Dan akan diusir dari surga untuk selamanya. Maka para iblis itu bersumpah kepada Allah akan menggoda Nabi Adam dan seluruh anak cucunya untuk berbuat dosa. Nabi Adam adalah manusia pertama dan satu-satunya. Dia tidak memiliki ayah, ibu, ataupun saudara. Dia menghabiskan hari-harinya sendirian. Nabi Adam itu setiap hari itu sendirian di surga. Nabi Adam tertidur di bawah sebuah pohon. Saat itulah Allah mengambil satu tulang rusuk sebelah kiri dari Nabi Adam dan mengubahnya menjadi manusia. Ketika membuka mata, Nabi Adam melihat seorang wanita duduk. Nah, jadi waktu itu Nabi Adam kan sendirian di surga. Kemudian Allah mengutus atau menciptakan manusia kedua. Nah, manusia ini, yang kedua ini adalah perempuan yang bernama Siti Hawa. Nah, Siti Hawa ini bertugasnya adalah untuk menemani Nabi Adam biar gak kesepian. Nah, Siti Hawa ini diciptakan dari campuran tanah dan juga tulang rusuknya Nabi Adam gitu, sama Allah diciptakan supaya pun jadilah Siti Hawa. Langsung jadi ini ceritanya, ini Nabi Adamnya, ini Siti Hawanya. Ini harus kita lagi lah. Siapakah engkau? Wanita itu menjawab bahwa dia adalah seorang wanita yang diciptakan untuk menemani Nabi Adam agar Nabi Adam merasa tenang dan tentram hidup bersamanya. Salah satu malaikat bertanya kepada Nabi Adam, Siapakah namanya? dan Nabi Adam menjawab, Hawa. Dia adalah Siti Hawa. Allah menikahkan Nabi Adam Kemudian dengan Nabi Adam Hawa. dan Siti Hawa menikah. Mereka pun menjadi sepasang suami istri. Lalu Allah memerintahkan agar Nabi Adam dan Hawa tinggal di surga. Mereka boleh memakan apa saja yang ada di surga. Namun Allah melarang mereka berdua untuk mendekati satu pohon tertentu. Janganlah kau mendekati pohon ini, atau kamu akan termasuk orang-orang yang zalim. Begitulah firman Allah. Ini ceritanya tuh kan setan tadi ini kan setan berjanji akan menggoda manusia dan mengajaknya masuk neraka. Kemudian setan bilang ke Allah, wahai Allah, ciptakanlah satu larangan saja agar manusia bisa masuk neraka, kata setan tuh.
aku yakin aku pasti bisa menggodanya, kata setan tuh. Maka dari itu waktu itu kebetulan posisinya itu dekat sama pohon bodi ini. Kemudian Allah bilang kepada setannya bahwa larangannya adalah manusia tidak boleh memakan buah bodi yang ada di pohon tersebut. Kemudian jadilah peraturan itu. Peraturannya adalah larangannya manusia tidak boleh memakan buah bodi. Itu adalah perjanjian antara Allah dan setan. Kemudian di Tempat yang begitu indah dan luas. Ada sungai dengan air yang sangat jernih. Ada pula sungai dengan air susu, sungai dengan air anggur yang tidak memabukkan, dan sungai dengan air madu yang murni. Sungguh tempat yang luar biasa. Di sanalah Nabi Adam dan Hawa hidup dengan bahagia. Mereka berdua bebas menikmati apa saja yang ada di dalamnya. Kebahagiaan Nabi Adam dan Hawa ini semakin membuat iblis marah. Mereka berusaha mencari cara untuk menggoda agar Nabi Adam dan istrinya melakukan perbuatan dosa. Sayangnya, semua rencana iblis itu gagal. Adam dan istrinya sungguh taat kepada Allah. Tidak ada cara yang bisa menggoyahkan iman mereka. Waktu terus berlalu dan iblis tidak pernah menyerah. Mereka terus menggoda Nabi Adam. Hingga suatu saat, iblis menemukan satu cara untuk menjatuhkan Nabi Adam. Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon khuldi keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa? Iblis mengeluarkan segala macam cara untuk membuat Nabi Adam tergoda. Tapi sayangnya, Nabi Adam tetap teguh. Tapi Nabi Adam tetap teguh, gak mau Jika makan tidak bisa buah menggoyahkan bodi. Adam, maka goyahkanlah Hawa. Kemudian iblis yang ditarget asalnya goda Nabi Adam, sekarang Maka goda Siti iblis pun Hawa. menghasut Hawa, Kemudian iblis membujuknya itu mendekati untuk Siti merayu Hawa. Nabi Adam. Sedikit demi sedikit, Hawa mulai percaya pada perkataan iblis. Dia pun membujuk Nabi Adam untuk memetik buah bodi tersebut. Ini tuh Untuk sebenarnya ada yang satu kali beratnya itu ya. saja, iman Nabi Jadi Adam gini, kata si iblis ini kepada Siti Hawa, wahai Siti Hawa, makanlah buah huldi ini. Dengan makan buah huldi ini, kau akan menjadi semakin cantik, semakin segar, dan juga akan awet muda. Pokoknya buah ini sangat berguna untukmu. Kemudian karena ini ingin tadi kan dari iblis, kalau kata itu dengan memakan buah tadi, Siti Hawa bakal jadi makin cantik, makin awet muda, makin bagus badannya. Nah, Siti Hawa tuh tergoda, wah, aku juga pengen kayak gitu katanya tuh. Jika dengan memakan buah bodi bisa seperti itu, aku ingin memakannya. Nah, kemudian berikutnya si Siti Hawa tuh penasaran gitu, gimana sih, bener gak sih bahwa si buah ini bakal membuat dirinya makin cantik? Bener gak sih bahwa buah ini akan membuat dirinya makin kaya? Bener gak sih? Nah, kemudian Siti Hawa tuh jadi penasaran. Akhirnya Siti Hawa pengen sama buah bodi. Kemudian Siti Hawa bilang sama Nabi Adam, wahai Nabi Adam, aku ingin sekali memakan buah bodi ini. Nabi Adamnya sama Siti Hawa. Kemudian diambillah si buah bodinya. dan dia setuju untuk memetik buah bodi tersebut. Nabi Adam dan Hawa mendekati pohon kuldi. Hawa memetik satu buah dan langsung memakannya. Nabi Adam pun memetik satu buah dan ikut memakannya. Sesaat setelah memakan buah itu, aurat Nabi Adam dan Hawa langsung tersikat. Pakaian mereka menghilang secara tiba-tiba. Nabi Adam dan Hawa begitu terkejut. Mereka berdua merasa malu karena tidak mengenakan pakaian. Nabi Adam dan Hawa lari dari surga untuk mencari tempat bersembunyi. Saat itu, mereka berlindung di balik sebuah pohon. Melihat Nabi Adam lari, Allah berfirman, Apakah kamu lari dariku, wahai Adam? Wahai Tuhanku, aku merasa malu kepadamu karena kesalahan yang telah Baju-bajunya memang makin hilang, terus kulit-kulitnya juga makin penyok. Tetap aja, dimanapun mereka bersembunyi, mereka gak akan pernah bisa kabur dari Allah. Kemudian Allah temukan mereka dan Allah menghampiri mereka. Kemudian mereka malu gitu. Malu yang gara-gara apa? Gara-gara yang pertama melanggar larangan Allah, dan kedua mereka gak pakai baju. menerima taubat dari Adam dan Hawa. Tuh. Namun, karena mereka telah melanggar larangan dan berbuat dosa, mereka pun diturunkan ke bumi. Mereka berdua dikirim
diturunkan di tempat yang berbeda. Nabi Adam diturunkan di sebuah puncak gunung yang terletak di negara India, sedangkan Hawa diturunkan di Jeddah, Arab Saudi, tempat yang terpisah sangat. Bukan langsung dimaafin gitu, tapi kayak mereka tuh dibuang dulu dari surga ke dunia. Nah, habis dibuang dari surga ke dunia, mereka tuh bertahun-tahun minta maaf, sujud, bertaubat sama Allah. Tuh. Jadi kalian juga kalau misalkan berbuat salah harus minta maaf sama Allah. Nabi Adam juga minta maaf sama Allah. Setiawa juga minta maaf sama Allah. Kalian juga kalau berbuat salah harus minta maaf sama Allah ini. Kenapa kita nggak langsung di surga? Karena ceritanya kita kakek buyut kita Nabi Adam dan Siti Hawa udah dibuang dari surga ke dunia. Akhirnya di dunia ini si Nabi Adam diturunkan di mana tadi, di Arab Saudi, sedangkan Siti Hawa di India kan ya. Mereka tuh dipisahkan jauh-jauh. Oh balik ya. Nabi Adam di India, sedangkan Siti Hawa di mereka membangun peradaban, beranak pinak, bikin rumah, bikin apa, bikin sawah. Akhirnya mereka beranak, manusia makin banyak dan akhirnya jadilah kita semua umat manusia. Kepala yang dikenakan oleh Nabi Adam dan Hawa terbuat dari bulu domba. Untuk membuat satu baju, mereka harus membuat domba-domba, kemudian mengolah kulitnya menjadi selembar baju. Nabi Adam dikaruniai akal dan pengetahuan yang luas, sehingga membuatnya mampu bertahan di bumi ini. Sedikit demi sedikit, kehidupan di bumi mulai terbentuk. Nabi Adam dan Hawa memiliki 40 anak. Setiap kali Hawa mengandung, selalu lahir 2 anak kembar, lelaki dan perempuan. Ketika anak-anak mereka telah dewasa, Allah memerintahkan untuk menikahkan mereka. Nah jadi gini, Nabi Adam dan Siti Hawa itu mempunyai 40 anak. Nah 40 anak itu semuanya kembar gitu ya. Ada yang kembar cowok, ada yang kembar cewek. Nah si kembar-kembar ini kalau zaman dahulu mah, kalau zaman dahulu manusia itu pada tinggi-tinggi ya. Jadi kayak 30 meter Nabi Adam tuh. Bisa bayangin nggak 30 meter gimana? Tinggi banget kan? Nah terus juga dulu tuh manusia tuh tinggi, terus umurnya juga panjang-panjang, hampir 1000 tahun. Kalau sekarang kan umur 60 tahun. Ya, seperti gedung lantai 6. Tuh. 3. Hari Jumat adalah hari paling istimewa, karena pada hari itulah Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam Pada hari Jumat diciptakan pula, itu hari Nabi itu. Adam diturunkan ke bumi. Dan pada hari Jumat pula, Nabi Adam wafat. Hari Jumat juga Nabi Adam kita tahu apa aja yang kita tahu. Manusia pertama adalah Nabi Adam. Terus istri Nabi Adam siapa? Siti Hawa. Terus siapakah yang menggoda Nabi Adam? Siapakah yang taat dan patuh pada aturan Allah? Malaikat. Terus apa lagi? Nabi Adam dilarang untuk memakan buah hudi. Terus karena Nabi Adam sudah makan buah hudi, Nabi Adam dibuang dari surga ke neraka. Kita main game ya. Nah gamenya itu adalah bermain peran ya. Peran-perannya Bapak yang bagiin ya. Pada suatu hari Allah menciptakan Nabi Adam. Allah bilang kepada malaikat, wahai malaikat dan setan, wahai malaikat dan setan, bilang sujudlah kepada Nabi Adam. Kemudian malaikat sujud. Nah kalau setan udah mau sujud ya, ciptakan Siti Hawa. Akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa hilang. Akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa tinggal bersama di surga. Bilang, wahai manusia, sesungguhnya aku diusir dari surga gara-gara kalian. Aku berjanji aku akan menggodamu untuk masuk neraka. Kemudian digoda ceritanya. Boleh bisa. Biarin. Boleh di sana. Di sana. Kemudian
Sabar, sabar. Kemudian sekarang ada manusia untuk makan buah beli sampai benar-benar. Nah, udah. Akhirnya manusia tergoda, kemudian manusia memakan buah beli, dimakan bolinya. Makan ya. Kemudian balik lagi sini. Bila Allah bilang, "Wahai manusia, kenapa kamu makan buah beli ini? Padahal aku sudah mengalaminya." Kemudian manusia bilang, "Wahai Allah, udah angkat buah belinya sana." Udah ceritanya. Tahan dulu. Sekarang Bapak udah nyiapin ini. Ini adalah LK ya, atau lembar kerja. Kalian harus kerjain ini. Itu buat. Ya, mulutnya dikunci. Jadi gini ya, ini adalah LKPD atau lembar kerja peserta didik ya. Di sini ada nama kalian, tulis nama kalian, ya nama panggilan aja. Misalkan nama aslinya itu Muhammad Dafa, kalian tulis Dafa doang gitu ya. Nama panggilan kalian harus dipasangin pertanyaan sama jawabannya di garis ini, kayak dulu nih. Oke, sekarang Bapak mau minta salah satu dari kalian buat maju, jarang maju ke depan. Sini, jalan di sini baca. Baca nomor 1 baca. Adalah manusia pertama yang diciptakan adalah yang tadi jawab ini kan ke kotak Nabi Adam bener ya. Terus nomor 2 ya. Yang tidak mau sujud untuk menghormati Nabi Adam adalah Oke. Terus nomor 3 yang kedua yang diciptakan untuk menemani Nabi Adam adalah Hawa. Oke. Terus nomor 4 harus suruh iblis diusir dari surga ke neraka tuh. Terus nomor 5 buah peluang. Iya, tepuk tangan buat Jahra. Jangan lupa namanya diisi. Gak boleh sampai kosong ya. Gak boleh sampai kosong. 4, 5. Tepuk 5 2 kali. Lagi. Tepuk 5 3 kali. Oke, gimana tadi kita Nabi Adam sudah? Oke, kita cukupkan sekian untuk pertemuan kita kali ini. Kita tutup dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Kartika, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sukabumi dari SD Negeri Cimahi Selajambe. Alhamdulillah hari ini saya didampingi oleh Ibu pengajar praktik Ibu Eva. Selamat datang Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah berkenan hadir pada hari ini Ibu. Ya. Sama-sama. Nah, dan juga saya ditemani oleh rekan sejawat saya yaitu Pak Brata Kusmatmaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih ya. Baik, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi Bapak ya. Kemarin kita sudah melaksanakan observasi kelas di mana saya sudah mengikuti pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Bapak. Alhamdulillah sungguh sangat luar biasa Bapak ya. Nah, di sini kita akan
percakapan pasca observasi Bapak ya, di mana tujuannya itu untuk mengevaluasi dan berbenah diri, juga berefleksi Bapak Ibu ya, terkait dengan kegiatan observasi yang sudah kita laksanakan kemarin itu. Ya, bagaimana Bapak hari ini kabarnya? Alhamdulillah sehat. Iya, maaf mengganggu waktu belajarnya Bapak ya, sudah berkenan hadir pada hari ini. Nah, ada beberapa pertanyaan pasca Bapak. Bagaimana perasaannya Pak? Kalau perasaannya sih lumayan deg-degan Oh, sih. deg-degan. Kalau ini kan biasanya ngajarnya cuma anak-anak doang. Kalau ibu dilihatin sama ibu Tika gitu, jadi agak grogi gitu. Iya, Tapi kalau sama anak-anak emang seneng sih. iya. Terlihat sih dari suasana kelas itu cukup efektif, kemudian terlihat anaknya juga senang. Ini Bapak yang pertama deg-degan, tapi kesini juga mungkin enggak ya. Iya. Kita sama-sama belajar Bapak ya. Nah, alhamdulillah ya Bapak perasaannya ternyata deg-degan ya. Nah, kemudian adakah Bapak hal-hal baik apa nih yang sudah Bapak lakukan ketika dalam pembelajaran observasi kemarin nih Bapak? Hal-hal yang baik sudah Bapak Oh, laksanakan. hal yang baiknya paling Ya. sudah lebih menyiapkan lagi tentang pembelajaran gitu. Iya. Yang asalnya kayak cuma ngajar biasa, sekarang jadi persiapin lagi Oh, iya. RPP-nya, terus juga ada bikin-bikin kayak papan-papan nama buat si koran-korannya, terus juga nyiapin videonya, terus nyiapin materinya juga gitu. Ya lebih niat lagi. Oh, lebih lihat lagi, lebih terarah lagi Bapak ya ketika kita akan melaksanakan observasi. Tentunya kemarin juga metode yang sudah Bapak laksanakan itu sudah cukup bagus mengenai tentang role playing ya, bermain peran, sehingga si siswa itu terlihat cukup menyenangkan ketika dalam pembelajaran. Adakah Bapak kelebihan dan kekurangannya nih Bapak? Kelebihannya apa pada saat pembelajaran kemarin, dan kekurangannya juga apa? Kalau kemarin kan saya sudah menerapkan metode role playing. Nah, Ya. metode role playing itu sini awal dan sebagainya. Kalau untuk kelebihannya mungkin siswa jadi lebih aktif di kelas, terus juga suasananya jadi semakin hidup, terus juga jadi pembelajarannya berjalan dengan baik dan menyenangkan gitu dan tidak membosankan. Kan kalau ceramah biasa kan ada yang muak, ada yang lain. Kalau ini kan kayak antusias semuanya. Oh itu sih kelebihannya. Kalau untuk kekurangannya paling jadi kayak lebih ramai, lebih riuh gitu, jadi harus dikondisikan lagi anak-anaknya biar gak maju-maju gitu. Terus juga paling harus diperhatikan lagi manajemen waktunya sih, kemarin agak lewat. Iya, berarti ada kekurangan dan kelebihannya Pak ya. Kekurangan itu dalam segi waktu mungkin ya. Nah, tadi Bapak sudah katakan ternyata lebih siap nih ketika diobservasi karena sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Nah, Bapak, skala prioritas, misalkan skalanya nih kalau kita nilai Pak ya, dari 1 sampai 10, kira-kira Bapak ada di posisi berapa? Sebenarnya saya nggak bisa nilai diri sendiri, cuman mungkin 8 kali, tapi nggak tahu sih kalau menurut yang lain. Oh iya, alhamdulillah sudah percaya diri, menilai diri sendiri lah. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti kedepannya lebih baik Bapak ya, ada nilai 10-nya itu sampai 10. Nah baik Bapak, adakah nih dari pembelajaran yang kemarin itu ketika diobservasi hal-hal yang ingin Bapak tingkatkan ke depannya itu apa saja? Saya ingin berusaha untuk memenuhi kebutuhan murid yang beragam, kayak kemarin misalkan si Nurul masukan pengenannya. Mungkin di next time-nya mungkin bisa lebih mempersiapkan lagi, biar kalau ada pertanyaan bisa langsung dijawab gitu, biar jawab aja dulu ya di kelas nanti gitu. Kalau misalkan biasanya saya itu kalau suka nanti ya kita minggu depan kita bahas gitu. Mungkin nantinya di next time bisa lebih ini lagi, dipersiapin lagi gitu, jadi biar spontan gitu jawabnya. Jadi Bapak nanti ke depannya itu ingin berusaha untuk memenuhi kebutuhan murid yang beragam ya, dengan berbagai pertanyaan yang ada di benak murid itu nanti bisa dijawab oleh Bapak ya Bapak ya. Nah Bapak, kira-kira nih rencana Bapak untuk memenuhi kebutuhan murid itu kan tadi nih sudah ya terkait dengan pembelajaran, rencana Bapak nih ya yang akan dilaksanakannya itu apa? Tadi kan istilahnya Bapak sudah ingin memenuhi kebutuhan murid, rencananya untuk memperbaiki itu semua apa Bapak rencana ke depannya? Rencananya
itu menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi dan yang mengandung sosial emosional. Jadi si sosial sama emosionalnya dilibatkan gitu ketika pembelajaran. Jadi rencana Bapak itu ketika untuk memenuhi kebutuhan murid ingin melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga kebutuhan minat bakat murid itu difasilitasi Bapak ya, dan juga diimbangi dengan sosial emosional. Kapan nih Bapak rencananya akan dilakukan? Ketika sudah ada rencana kan harus dilakukan supaya bisa terrealisasi nih Bapak. Insya Allah secepatnya sih. Terus juga sekarang udah mulai nyusun RPP contohnya aja. Terus juga udah mulai nyari kayak referensi metode belajar yang lain biar nggak bosan gitu ya, itu aja. Luar biasa sekali Bapak ya. Ketika kita sudah memiliki modul ajaran RPP, insya Allah kapanpun dimanapun kita akan siap untuk terjun menghadapi siswa Bapak ya. Baik sekali. Nah Bapak, kadang kan kita ketika kita sudah berencana, kadang kan mood kita ini naik turun Bapak ya. Nah komitmen apa atau tanggung jawab apa yang apabila nanti rencana Bapak itu akan dijalankan terhadap pembelajaran kelas itu? Untuk komitmen, insya Allah saya akan menjadikan murid berkarakter yang baik dan memberikan pembelajaran sosial, emosional, dan pembelajaran yang berdiferensiasi yang berbeda gitu dari biasa. Luar biasa sekali ya. Nah, komitmen Bapak itu menjadikan murid berkarakter dengan pembelajaran sosial emosional sehingga memenuhi kebutuhan murid sepenuhnya Bapak ya. Murid yang beragam itu sehingga terpenuhi. Nah, alhamdulillah nih Bapak ya, ketika kita sudah ngobrol seperti ini kan sungguh sangat luar biasa apa yang sudah Bapak kita observasi, kemudian kita ngobrol hari ini. Ternyata Bapak sudah sungguh sangat luar biasa melaksanakan pembelajaran. Mudah-mudahan kita selalu melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid Bapak ya. Sungguh sangat luar biasa. Semoga apa yang sudah direncanakan Bapak terrealisasi ke depannya, tidak hanya untuk diobservasi saja Bapak ya. Terima kasih atas waktunya Bapak. Mudah-mudahan nanti lain kesempatan kita ngobrol lagi ya. Terima kasih Bapak. Ya, baik, percakapan pasca observasi telah dilaksanakan. Terima kasih Bapak Brata sudah menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diajukan. Terima kasih juga Ibu PP sudah mendampingi dalam percakapan pasca observasi ini. Mungkin Ibu ada yang ingin disampaikan mengenai percakapan ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata yang kurang berkenan, mungkin Ibu ya. Mangga Ibu. Baik, terima kasih Bu Tika Ya. atas waktunya ya. Luar biasa Bu Tika, beberapa teknik coaching yang sudah disampaikan Bu Tika ini benar-benar sudah memenuhi prinsip dari coaching itu sendiri, teknik coaching itu sendiri. Dan Pak Brata, alhamdulillah Pak Brata sudah mendapat penjelasan dari Bu Tika tentang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dan KSE, sosial emosional. Pak Brata tadi Ibu lihat sudah dapat mengimplementasikan, sudah dapat memahami apa itu berdiferensiasi dan KSE ya. Dan nanti ke depannya silakan Pak Brata tadi sudah ada ya kapan mau dilaksanakannya, ditingkatkan kembali, ditindaklanjuti kembali. Dan ketika Ibu harapkan ini tidak hanya Pak Brata saja ya, nanti juga ke rekan-rekan sejawat yang lainnya melalui komunitas belajar yang ada di sekolah ini.